Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini merupakan cerita yang masih tetap berjudul Bunuh 7.777 nyawa sebagai tumbal terakhir. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Namun untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian bisa mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Lalu aku melihat ke arah pintu yang masih berantakan dengan barang-barang yang menumpuk di depannya. Tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu yang sangat kencang dari pintu kamarku. Rasa takut kembali menghantuiku. Cepat-cepat aku bangunkan teman-temanku yang masih tertidur. "Ndak, Wi, Liris," ucapku sambil menggerak-gerakkan tubuh mereka. Ucap rada kaget, terbangun dari tidurnya. "Mei," ucapnya lalu melihat ke arah pintu. Dewi dan juga Liris pun juga telah bangun. Perlahan-lahan kami berjalan dengan rasa takut mendekati pintu itu. Suara itu semakin kencang. "Siapa?" tanyaku. Non Mesya," ucap orang yang di balik pintuku, yang ternyata itu adalah Pak Parjo. "Pak Parjo?" ucapku. "Iya Non, ini Bapak," jawabnya. Cepat-cepat kami singkirkan barang-barang yang berada menghalangi pintu. Larry selalu membukakan pintunya. "Kalian tidak apa-apa?" ucap Pak Parjo yang berdiri di depan pintu. "Pak, tolong ceritakan semua tentang villa ini," celetusku langsung. Baiklah. Kita bicarakan di bawah saja ya Non," ucapnya lalu menuruni anak tangga. Kami pun mengikutinya. Sesamanya di bawah dan juga Pak Parjo ini kembali menanyakan apa saja yang sudah terjadi semalam. Aku pun langsung menceritakan semuanya. "Teman-teman kalian sudah tiada," ucap Pak Parjo mengejutkan. "Maksud Bapak?" tanya gue bingung. "Ya, teman-teman kalian sudah mati. Yang kalian temui semalam itu benar-benar teman kalian," ucap Pak Parjo kemudian memulai ceritanya. Pak Parjo pun mulai menceritakan dari awal. Sebelum villa ini dibangun, dulunya terdapat 2 pohon beringin yang berdiri berdekatan. Orang dulu menyebutnya beringin bergandeng. Tempat ini dulu sering didatangi orang-orang sesat untuk mencari pesugihan, hingga tempat ini dikeramatkan karena sering terlihat penampakan makhluk yang sangat menyeramkan. Terakhir tempat ini ditemukan mayat wanita yang tergantung di pohon. Entah apa penyebabnya, ia dibunuh atau bunuh diri atau mungkin juga dijadikan tumbal. Sampai saat ini masih menjadi misteri. Sedangkan villa yang berada sekitar 1 km dari sini juga dulunya ada pohon beringin, bahkan sangat persis seperti yang ada di sini. Dulunya villa itu sangatlah banyak pengunjungnya. Tapi setelah 12 Desember 1995, villa itu tidak lagi pernah dikunjungi. Karena saat 12 Desember, satu keluarga meninggal dunia dengan sangat mengenaskan. Tanpa tahu sebab dan juga alasan yang jelas, bahkan pihak kepolisian pun tidak dapat menemukan bukti sedikit pun. Sejak saat itulah villa itu ditutup, dan pada tahun 97, tepatnya 11 Desember 1997, hal itu kembali terulang saat rombongan pemburu menemukan mayat pasangan kekasih yang tergeletak di depan villa itu dengan kondisi tangan yang terputus dan dada yang sudah bolong dan jantungnya pun hilang. "Villa?" ucapku bingung mendengar cerita Pak Parjo. "Ya, sekitar 1 km dari sini terdapat sebuah villa yang lebih dulu berdiri dari villa ini. Teman kalian memang mungkin sudah mati karena ulah penunggu tempat itu yang selalu memakan korban setiap tahunnya."
Pak Barjo menjelaskan semua tentang villa dan lingkungan villa itu semasa dulunya, membuat aku dan juga teman-temanku terperangah tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Tidak, mereka belum mati. Mereka tidak akan mati. Mereka tidak akan mati, ucap Franda yang mengejutkan sambil memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Aku lalu mendekatinya sambil memegang baunya lalu berkata, "Dah, ya mungkin yang dikatakan Pak Parjo itu benar, tapi kita berharap semua itu tidak terjadi pada teman-teman kita, karena kita semua menyayangi mereka," ucapku kepadanya. Tapi Franda malah kehilangan kendali. Ia mendorongku hingga aku tersungkur di lantai lalu berkata, "Mei, setega itukah kau berbicara seperti itu? Apa kau yang telah merencanakan semua ini?" ucap Franda membentakku sambil menunjuk wajahku. "Dah, aku tidak mungkin berbuat sekeji itu," jawabku bersama air mata yang membasahi pipiku. Melihat situasi itu, Pak Parjo, Leris, dan Dewi bergegas menarik dan memegangi Franda yang lepas kontrol. Namun Franda meronta-ronta membuat mereka bertiga kesulitan menghentikannya, yang seakan ingin membunuh Meisa. Tapi akhirnya Franda pun melemas. Sepertinya ia sudah mulai sadar dan kembali normal. Perlahan Pak Parjo dan juga Leris pun membimbing Franda duduk. Franda duduk dengan wajah yang tertunduk dan napas yang terengah-engah, dan tiba-tiba ia berkata, "Mei, maafin aku," ucapnya yang masih menundukkan kepalanya. Segera aku bangkit mendekatinya dan duduk di sebelahnya sambil memeluknya dari samping. Aku pun berkata, "Dah, kamu tidak bersalah kok." Setelah perkataan itu tiba-tiba, jak! Dengan cepat Franda mencekik leherku hingga membuatku sulit bernapas. Aku mengerang yang semakin sulit bernapas karena cekikannya yang semakin kencang. Kulihat ia seperti bukan Franda, matanya yang merah dengan sorot mata yang tajam dan mulut yang merekot-rekot. "Tolong," ucapku. Leris, Pak Parjo, dan Dewi seakan terpaku melihat kejadian itu. Mereka berdiri diam di hadapanku dengan sorot mata yang kosong, menatap ke arahku yang dicekik Franda. Aku pun berusaha menyadarkan mereka. Dengan terbata, aku kembali berkata, "Tolong," ucapku, namun itu tidak ada gunanya. Mereka tetap saja diam tanpa bergerak sedikit pun. "Franda, hentikan," ucap suara itu. Tidak lama kemudian kurasakan aku bisa menghirup udara kembali. Perlahan ku buka mataku. "Yuka," ucapku kaget melihat Yuka yang berdiri di hadapanku dengan pakaian yang kotor dan bercak-bercak darah. Iya, ucapnya yang terengah-engah. Ku lihat Pak Parjo, Leris, Dewi, dan juga Franda tergeletak pingsan. "Kak, kenapa mereka?" tanyaku. Untung saya datang tepat pada waktunya. Mereka dikuasai penunggu tempat ini, hingga mereka tidak bisa bergerak. Dan yang terparah, ia merasuk ke tubuh Franda dan berniat membunuhmu, ucap Yuka. "Yuka, sejak kapan kau bisa berkomunikasi dengan makhluk astral, bahkan kau melawannya?" tanya gue bingung. "Bukan aku, tapi nenek Kata-katanya itu pun terhenti. "Loh, nenek yang tadi kemana?" ucap Yuka melanjutkan katanya. "Nenek?" tanyaku. "Iya, nenek itu, ia telah menyelamatkan aku. Ia juga yang telah menuntunku kembali ke villa ini. Bahkan tadi ialah yang sudah menyelamatkan nyawamu," ucap Yuga yang kebingungan. "Lalu kemana dia?" ucapku. "Tadi dia berada di sini," ucap Yuga, dan kurasakan bulu kutuku berdiri dan sepintas di pikiranku. Apakah itu dia? Setelah beberapa saat, mereka pun terbangun dari pingsannya. Leris, Dewi, dan juga Franda sangat senang melihat Yuga kembali ke villa itu dengan selamat. Yuga lalu menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya dan teman-temannya. Mendengar penuturan Yuga, aku dan juga yang lainnya benar-benar syok, seakan tidak terima bahwa mereka kini telah tiada. Yuga lalu mengajak aku dan juga yang lainnya untuk segera pergi dari villa ini.
Tanpa banyak bicara, kami pun segera keluar menuju mobil tanpa membereskan barang-barang. Anehnya kedua mobil kami tidak dapat menyala. Entah apa penyebabnya, kedua mobil itu mogok. "Pak, apa ada alat transportasi di daerah ini?" tanyaku kepada Pak Parjo. "Ada, Non, tapi hanya 1 minggu sekali. Itu pun kita harus menunggunya di kampung, jaraknya kira-kira 5 km dari sini," ucap Pak Parjo. "Apa di sana ada bengkel?" tanya Veranda. "Tidak ada, Mbak," jawab Pak Parjo. Situasi itu membuat aku dan juga yang lainnya bingung. Sementara itu Laris dan juga Yuka berusaha memperbaiki mobil semampunya. Hingga matahari tenggelam, mobil mereka masih tidak dapat menyala. Entah apa penyebabnya, mereka tidak dapat menemukannya. Pak Parjo pamit meninggalkan mereka. Sekitar pukul 7 malam aku membersihkan tubuh di kamar mandiku. Sebelum masuk, kulihat di sekelilingku, sepertinya aman. Ucapku kemudian masuk, rasa takut menyelimutiku sesaat aku masuk ke kamar mandiku. Ku nyalakan keran air yang mulai membasahi tubuhku. Akan tetapi tidak berselang lama, warna air pun menjadi merah. Seketika warna air berubah menjadi merah seperti darah juga. Membuat aku benar-benar panik dan bergegas keluar dari kamar mandi itu, akan tetapi pintunya terkunci. Berulang-ulang kali aku menggerak-gerakkan selip pintu kamar mandi, namun tidak kunjung terbuka. Aku lalu berteriak sekencang mungkin. "Tolong, tolong!" teriakku sambil menggedor-gedor pintu. Tapi sepertinya tidak ada yang mendengarkanku, hingga tiba-tiba saja cermin kamar mandiku memantulkan cahaya yang benar-benar menyilaukan. "Ah!" ucapku sambil mengangkat lenganku menutupi mataku. Tidak berselang lama, cahayanya itu hilang. Perlahan kubuka mataku. "Ah!" alangkah terkejutnya aku saat melihat cermin yang berada di kamar mandiku memperlihatkan seseorang yang berjalan di ruang tengah rumahku itu ataupun villaku itu. Sosok berjubah hitam yang membawa celurit. Perlahan ia menaiki anak tangga. Aku terperangah dengan apa yang kulihat. Dan benar, hingga akhirnya sosok itu sampai di lantai atas, tepatnya di depan pintu nomor 5. "Dewi," ucapku yang melihat sosok itu hendak memasuki kamar Dewi. "Dewi, Dewi," ucapku sambil mencoba membuka pintu kamar mandiku. Aku benar-benar semakin panik saat melihat sosok itu mendekati Dewi yang tertidur pulas. Perlahan ia mengangkat celuritnya di hadapannya Dewi. "Dewi, tolong, tolong!" teriakku sekencang mungkin sambil mendobrak-dobrak pintu dengan sekuat tenaga. Tapi usahaku tidak membuahkan hasil. Pintu itu tetap tidak bisa dibuka. Hingga aku menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Sosok itu berulang kali mengayunkan celuritnya ke tubuh Dewi, hingga darah yang keluar dari hantaman celurit itu membasahi ranjang tempat Dewi beristirahat. "Dewi," ucapku yang menangis sendu, bersandar di pintu kamar mandiku. Dengan tubuh yang mulai lemas, perlahan aku berjongkok dengan tubuh yang tetap bersandar di pintu, sebelum akhirnya aku tidak sadarkan diri. Saat aku membuka mataku, kulihat aku telah berada di kamarku. "Dewi," ucapku yang beranjak bangun dari tempat tidurku. Sepintas di pikiranku, apakah semua itu hanya mimpi? Ucapku dalam hatiku. Kupalingkan wajahku ke sebelah kiri. Kulihat di sana ada Laris dan juga Veranda. "Riz, Veranda," ucapku yang melihat raut wajah mereka yang murung. "Dah, Riz, kalian kenapa?" tanyaku. Namun mereka hanya diam, menundukkan kepala dengan ekspresi tidak bersemangat. "Riz, kalian kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Dewi?" tanyaku. Laris lalu mengangkat kepala, lalu menjawab. "Kita kehilangan satu lagi sahabat kita dengan nada senja." "Dah, apa itu benar?" tanyaku. Veranda hanya menganggukkan kepalanya sambil menahan air matanya. Aku pun kembali bertanya karena masih tidak percaya dengan semua itu.
apa benar yang dikatakan mereka? Ucapku kepada Yoga. Iya Mei, Dewi mungkin sudah tiada. Sebelum kami menemukanmu di kamar mandi itu, kami lebih dulu memeriksa ke kamar Dewi. Begitu syoknya kami setelah melihat darah yang membasahi ranjang kamar itu. Kami sempat berpikir bahwa kau dan juga Dewi telah mati, tapi kami merasa lega setelah mendapatimu di kamar mandi. Lalu di mana jasadnya? Ucapku. Kami tidak tahu, jawab Yoga. Dewi, semua itu nyata, ucap dalam hatiku. Hening sesaat di ruang kamarku. Hingga tiba-tiba Pak Parjo mengejutkan sekaligus memecahkan heningan. Ada apa ini? Ucap Pak Parjo. Pak, aku tidak tahan lagi berada di sini, Pak. Aku mohon Bapak mencarikan kendaraan agar kami bisa pergi dari tempat ini. Berapapun bayarannya akan aku bayar, Pak. Aku mohon, Pak, ucapku setelah melihat Pak Parjo. Ya maaf non, bukannya saya tidak mau, tapi di sini tidak ada kendaraan, walaupun ada, ya orangnya pun, tapi tidak akan mau saling membantu. Hanya ada bus yang hanya masuk 1 minggu sekali itu pun kalau ada orang yang minta diantar ke kampung sebelah, ucap Pak Parjo. Kapan bus itu ke desa sebelah, Pak? Ya mungkin minggu depan, jawab Pak Parjo. Kalau begitu, aku harap Bapak tinggal di sini sampai minggu depan, ucapku menyuruh Parjo. Ya maaf non, saya tidak bisa, jawab Pak Parjo. Memangnya kenapa? Ya saya kan sudah pernah bilang non, kalau anak saya sedang sakit, jadi tidak mungkin saya meninggalkannya, ucapnya. Gimana kalau anak Bapak diajak ke sini saja? Maaf Mbak, tidak bisa, jawab Pak Parjo. Kalau begitu kami saja yang menumpang tinggal di rumah Pak Parjo, ucapku. Ya mohon maaf non, aku tidak bisa. Ya gubuk saya kan sangat kecil dan hanya cukup muat untuk 2 orang saja, jawabnya sebelum akhirnya pamit pergi. Aku tidak dapat berbicara lagi. Aku kemudian hanya diam memandangi Pak Parjo berjalan menjauhi vilaku. Aneh, kenapa Pak Parjo tidak mau tinggal di villa ini? Padahal villa ini cukup besar. Buat apa ia bolak-balik membersihkan villa, terus kembali lagi ke gubuknya yang katanya sangat kecil? Padahal ia dan juga anaknya kan bisa lebih nyaman jika tinggal di sini, ucap Yoga. Bagaimana kalau kita mengikutinya saja? Ucap Leris. Wah, oke, smart kalau gitu, ucap Yoga memuji Leris. Kami pun mengikuti Pak Parjo dari kejauhan secara diam-diam. Kami pun mengikuti Pak Parjo dari kejauhan dengan mengendap-endap. Aku dan juga yang lainnya terus mengikuti Pak Parjo sampai akhirnya ia tiba di sebuah gubuk tua. Ternyata benar, seperti apa yang dikatakannya, gubuk itu sangatlah kecil, kumuh dan berkesan seram. Tidak berselang lama Pak Parjo masuk ke dalam gubuk itu. Dengan mengendap-endap selangkah demi selangkah, kami berjalan mendekati gubuk itu. Aku dan juga teman-temanku mengintip dari celah papan dinding gubuk tua itu. Tapi yang kami lihat di sana hanyalah Pak Parjo yang berbaring di tempat tidur ala kadarnya. Mataku ini benar-benar tidak melihat seseorang selain Pak Parjo di rumah itu atau di gubuk itu. Aneh, katanya ia tinggal bersama anaknya, tapi aku tidak melihat siapa-siapa di sini selain dirinya, ucap dalam hatiku. Tiba-tiba mulutku dibekap seseorang dari belakang. Shh, diam-diam, ucap orang itu ternyata Yoga. Lalu ia memutarkan badanku untuk memperlihatkan sesuatu. Seketika mataku benar-benar terpelotot dengan apa yang aku lihat. Puluhan tengkorak kepala manusia menumpuk di sekitar pepohonan pisang yang tidak jauh dari gubuk Pak Parjo. Apa semua ini ada kaitannya dengan Pak Parjo? Ucap Yoga. Mungkin saja, jawab Leris. Tapi apa untung baginya membunuh setiap orang yang datang ke sini? Ucap Yoga. Pasti ada alasannya. Yang jelas kita harus lebih hati-hati terhadapnya. Karena mungkin saja memang benar ia dibalik semua ini, jawab Leris. Tapi kita tidak boleh berburuk sangka dulu kepada seseorang, celutuku.
Ya, kita tidak menuduh beliau, tapi kita harus berhati-hati saja terhadap beliau. Karena jika memang benar ia, kita semua dalam masalah besar, karena ia lebih berkuasa dibandingkan kita di sini. Jawab Yuga tegas. Hening tegang dan berpikir keras, itulah yang tersorot di ruangan vilaku, hingga aku terpikirkan sesuatu yang memecah keheningan dan kebuntuan. Handphone, ucapku. Handphone, maksud kamu, Mai? Tanya Yuga. Ya handphone, kita hubungi montir atau taksi atau apalah. Yang penting kita bisa keluar dari tempat ini, ucapku yang bergegas naik ke lantai atas. Kau benar, jawab Yuga yang juga beranjak ke kamarnya disusul Leris dan juga Veranda. Ah sial, ucapku yang melihat HP-ku yang tidak memiliki jaringan. Aku segera turun ke ruang tengah. Gimana? Tanyaku pada teman-temanku yang terlebih dahulu berada di sana. Percuma, kita benar-benar terjebak di tempat ini, gerutu Leris. HP kalian juga tidak ada jaringan. Iya, jawab mereka serentak. Keluhku yang tidak percaya dengan keadaan itu. Pokoknya kita harus tetap bertahan di tempat ini sampai minggu depan. Tidak, ini gila, ucap Leris yang mulai frustasi. Tidak, aku tidak ingin mati di sini. Pokoknya aku harus pergi dari tempat ini, ucapnya lalu melesat cepat berlari keluar villa tanpa menghiraukan aku dan yang lainnya. Leris, tunggu, ucap Yuga yang beranjak mengejarnya. Leris, tunggu, kalian mau kemana? Pekik Yuga dari kejauhan. Tidak, aku tidak ingin mati, ucapnya yang semakin kencang berlari memasuki hutan. Leris, tunggu Ler. Kata-katanya pun terhenti setelah melihat sosok yang berjubah hitam tiba-tiba keluar dari balik pohon dan kras, brak. Kepala Leris terputus setelah sosok itu menebas kepala Leris yang sedang berlari kesetanan. Wah! Teriakku saat melihat Leris yang sudah tidak berkepala lagi. Sosok itu mulai bergerak maju mendekati kami. Lari, lari, ucap Yuga yang menarik tanganku. Desa napasku yang terengah-engah memaksakan tubuhku untuk terus berlari sekejang-kejangnya. Aku segera menutup pintu. Kami akhirnya berhasil sampai di villaku. Aku bersandar di pintu depan villaku dan krak, tiba-tiba ujung celurit menancap di pintu itu nyaris mengenaiku. Aku berteriak lalu lari dari pintu itu. Ke atas, ucap Yuga. Kami bergegas menaiki anak tangga. Kali ini Veranda yang menjerit karena ia lebih dulu melihat sosok wanita merangkak mendekati mereka. Sosok itu sangatlah menyeramkan. Wajahnya sudah berkeriput, bola matanya hanya ada satu dan rongga sebelah matanya hanya terlihat hitam, dan yang menjijikannya adalah ia keluarlah bermacam-macam serangga hingga keluar masuk dari rongga mata dan mulutnya. Kami memutar haluan untuk kembali ke bawah, tapi di tengah tangga Yuga tiba-tiba berhenti dan berkata, "Ya Tuhan, tolonglah kami," ucapnya yang melihat puluhan potong tangan merayap layaknya serangga yang merayap dan terus bergerak mendekati mereka. Sementara sosok wanita menyeramkan itu juga semakin mendekati mereka. Kami hanya diam di pertengahan tangga dengan tubuh yang benar-benar gemetar. Tapi tiba-tiba, dar, seseorang mendobrak-dobrak pintu depan. Dar, pintu itu pun terbuka. Tampak seseorang berdiri di depan pintu itu. Itu, ucapku yang mengenali orang itu ternyata brak. Pintu depan villaku terbuka. Itu, ucapku yang melihat Pak Parjo yang berdiri di sana. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini, ucap Pak Parjo lalu segera merapal mantra, entah apa yang dibacanya, hingga semua sosok yang berniat menyerang kami menghilang. Kalian tidak apa-apa, ucap Pak Parjo. Pak, apa yang mereka inginkan, Pak? Kenapa makhluk-makhluk itu ingin membunuh kami? Tanyaku pada Pak Parjo.
Saya juga tidak tahu, Non, jawabnya dengan singkat. Pak, tolong Bapak jawab dengan jujur. Apa semua ini ada kaitannya dengan Bapak? Ucapanku membuat raut wajah Pak Parjo berubah menjadi kaget. Maksud Non, maaf saya tidak mengerti, jawab Pak Parjo. Bapak itu sedang tidak berbohong kan, Pak? Ya, Bapak sudah lama kan berada di sini, dan pastinya Bapak sudah mengetahui banyak tentang tempat ini. Jadi saya mohon Bapak menceritakan semuanya dengan jujur. Setelah itu izinkan kami pulang dengan selamat, ucapku dengan mata yang berkaca-kaca. Maaf Non, saya harus pulang karena hari sudah mulai gelap. Sepertinya juga mau turun hujan. Semuanya seperti apa yang pernah aku ceritakan tempo hari. Tapi mungkin juga ada kaitannya dengan kamar nomor 7, jawab Pak Parjo kemudian pergi. Pak, tunggu Pak, panggilku namun tidak dihiraukannya, dan ia tetap lari meninggalkan kami. Hujan yang lebat disertai angin kencang dan petir yang menyambar-nyambar membuat suasana di vilaku semakin mencekam. Cahaya petir memancar hingga ke dalam ruangan vilaku. Aku duduk di sebelah veranda, sementara Yuka berada di dekat veranda. Aku mulai perkataanku. Gak, apa kita hanya berdiam diri di sini saja selama 1 minggu? Ucapku. Ya tidaklah, kita harus melakukan sesuatu, jawab Yuka. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara gaduh dari ruangan atas. Apa itu? Ucapku. Sepertinya ada seseorang di atas, jawab Yuka lalu beranjak naik ke lantai atas. Aku dan juga Franda mengikutinya dari belakang. Dar, dar, dar. Suara gaduh semakin jelas di telingaku dan yang lainnya setelah berada di depan pintu kamar nomor 7. Tidak berselang lama, terdengar suara anak kecil yang sedang tertawa girang dari kamar nomor 7. Nah, apa kamu dengar itu? Iya, jawab Franda. Sebaiknya kita pastikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana, ucap Yuka yang perlahan-lahan membuka pintu itu. Yuka, jangan, ucapku. Namun tidak dihiraukannya, ia tetap saja membuka pintu itu. Kemudian pintu itu terbuka. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini, ucap Yuka setelah melihat seorang anak perempuan sedang bermain di kamar itu. Kami terus memperhatikan anak perempuan itu yang asik bermain bersama bonekanya, sampai akhirnya aku tersadar dan teringat akan sesuatu. Sepertinya aku mengenali wajah anak itu, ucapku pada teman-temanku. Ya, wajahnya sangat mirip dengan wajah anak yang ada di lukisan ruang tengah, jawab Yuka. Lalu siapa dia? Sambung Franda. Aku tidak tahu, tapi aku akan mencari tahu, ucapku yang perlahan maju mendekati anak itu. Selangkah demi selangkah aku berjalan mendekatinya, sementara Yuka dan juga Franda berdiri di depan pintu. Dek, sapaku setelah berada dekat dengannya. Darahku mengalir drastis setelah anak perempuan itu memalingkan wajahnya ke arah wajahku. Wajahnya sungguh mengerikan, perlahan-lahan kulit beserta dagingnya mengelupas hingga berjatuhan di lantai. Tiba-tiba anak perempuan itu menangis sambil bergerak mendekatiku. Tapi tangisannya bukanlah air mata, melainkan darah yang segar yang mengaliri pipinya yang mengelupas. Ah, teriakku lalu mundur berniat kabur dari hadapan anak perempuan itu. Tapi malang bagiku, kakiku tiba-tiba tersandung entah apa itu yang membuatku hingga jatuh tersungkur. Jangan bunuh aku, pergi, ucapku setelah membalikkan badanku lalu menyeret badanku dengan kedua tanganku agar menjauhi anak itu. Tolong aku tidak ingin seperti ini, ucap anak perempuan itu menjulurkan tangannya yang juga mengelupas kepadaku. Ah, tidak, jangan bunuh aku, ucapku sambil menggeleng-gelengkan kepalaku. Tiba-tiba kurasakan tubuhku diangkat. Cepat keluar dari tempat ini, ucap orang yang mengangkat tubuhku yang ternyata adalah Yuka. Tutup. Franda dengan cepat menutup kembali pintu itu.
Desak napasku yang tidak beraturan dan sekujur tubuhku yang bergetar setelah aku duduk di sofa ruang tengah. Apa maksud semua ini? Kenapa kita harus menghadapi hal semacam ini? Gerutu juga yang memegangi kepalanya dengan kedua tangannya sambil mondar-mandir di hadapanku. Juga tenanglah, kita jangan membuat diri kita ini lepas kontrol. Ya karena ia akan lebih mudah membunuh kita jika diri kita telah putus asa. Aku yakin kita bertiga bisa melewati semua ini. Sekarang sebaiknya kita membuat Mesya tenang terlebih dahulu, ucap Franda sambil memeluk tubuhku dari samping. Tidak, ini gila. Ini benar-benar kata Yuka tiba-tiba terhenti, entah apa yang dilihatnya hingga ia benar-benar ketakutan. Tidak, jangan bunuh aku, ucapnya seperti orang gila. Mei, Franda, lari cepat. Pegiknya menyuruh kami untuk berlari. Pergi, jangan bunuh aku. Franda, Meisa, lari cepat, ucapnya yang mengajak kami. Spontan aku palingkan wajahku. Aku menjerit melihat seseorang berjubah membawa celurit berjalan mendekati kami. Kertak. Suara slot pintu yang digoncangkan juga karena tidak bisa dibuka. Sementara sosok berjubah itu semakin mendekati kami. Juga, apa yang harus kita lakukan? Tanyaku dengan nada panik. Cepat kalian pergi dari sini dan cari jalan lain, biar aku yang akan menghentikan sosok itu, ucap Yuga yang masih sibuk mencoba membuka pintu depan. Tapi enggak, ucapku. Sudah, tidak usah banyak bicara dan pergi. Cepat, tidak usah pikirin aku. Sekarang cepat pergi, ucap Yuga membentak. Yuga, ucapku dengan mata yang berkaca-kaca, lalu pergi bersama Franda meninggalkan Yuga. Tapi baru sampai di ruangan belakang villaku, aku dan juga Franda berteriak histeris melihat puluhan potongan tangan dan sosok wanita merangkak mendekati kami. Aku dan juga Franda memutar badan berbalik arah kembali lagi ke depan. Tapi pemandangan yang tidak ingin kami saksikan terlihat di kedua bola mata kami. Yuka mencoba melawan sosok berjubah itu dengan hanya berbekal kursi lipat yang didapatnya di sebelah lemari. Pukulan Yuka nyaris mengenai sosok berjubah itu. Namun sayangnya ia lebih sigap. Bahkan sosok berjubah itu menyerang balik Yuga dengan celuritnya dan ceras. Celurit itu tepat mengenai bahu sebelah kiri Yuga. Arang Yuga spontan melepaskan kursi yang ia pegang, lalu memegang bahunya dengan tangan kanannya. Sosok itu kembali melayangkan celuritnya tepat ke wajah Yuga hingga membuatnya terpental. Beruntungnya sosok itu melayangkan celuritnya di bagian tumpulnya, ya sehingga tidak membuat wajah Yuga terluka parah. Yuga kembali mengerang kesakitan. Terlihat darah keluar dari bibirnya yang pecah akibat sambaran celurit sosok berjubah itu. Sosok itu perlahan mendekati Yuga yang sudah tergeletak tidak berdaya. Tidak, teriak Franda yang berada di sebelahku, kemudian beranjak mendekati sosok itu. Namun sosok itu lebih cepat mendekati Yuga dan kembali melayangkan celuritnya ke tubuh Yuga. Kemudian terdengar suara yang keluar dari mulut Yuga bersama darah karena punggungnya tertancap celurit. Brak! Tiba-tiba Franda dengan nekatnya menerjang sosok berjubah itu hingga ia terjatuh bersama Franda. Ucap Franda dengan kaget dengan mata yang terbelalak. Kau? Franda kembali melanjutkan kata-katanya ketika melihat orang itu ternyata adalah Pak Parjo. Pak Parjo tertawa lantang setelah bangkit berdiri di hadapan Franda. Aku sudah lama menantikan semua ini. Sekaranglah saatnya aku mengembalikan semua yang seharusnya tidak hilang dari hidupku, ucap Pak Parjo lantang dan terdengar menakutkan. Mataku terbelalak dan gedang telingaku seakan pecah melihat dan mendengar penuturan itu. Apa yang kau inginkan? Ucapku menunjuk Pak Parjo.
Yang aku inginkan adalah nyawa kalian, karena dengan cara itu aku bisa mengembalikan anakku. Ucap Pak Parjo yang mulai mengangkat celuritnya, hendak melayangkannya ke veranda yang berada tepat di depannya. Tidak, jangan bunuh temanku, ucapku lalu melemparkan vas bunga yang ada di dekatku. Vas bunga itu pecah tepat mengenai wajah Pak Parjo, membuatnya tersungkur dan mengucurkan darah dari dahinya. Franda, lari, ucapku yang melihat Franda yang terpaku. Seketika Franda tersadar lalu bangkit mendekatiku. Oh tidak, kita memang akan berakhir di sini, ucap Franda setiba di dekatku. Nah, kenapa? Ucapku. Di belakangmu, Mei, jawabnya sambil memacungkan mulutnya. Ya Tuhan, ucapku setelah memalingkan wajahku. Di sana terlihat puluhan potong tangan dan juga sosok wanita menyeramkan sudah berada sangat dekat denganku. Perlahan-lahan aku mundur tetapi mataku tetap sigap melirik ke belakangku, karena di sana ada Pak Parjo yang juga berniat membunuhku. Tiba-tiba Pak Parjo kembali tertawa lantang hingga membuat aku dan Franda terkejut. Kalian mencoba melawanku. Itu tidak ada gunanya, karena kalian akan tetap mati di tempat ini dan menjadi tumbal yang terakhir. Ucap Pak Parjo seakan ia telah menang. Tidak, jangan. Aku mohon Pak, biarkan kami tetap hidup. Hidup? Kalian ingin hidup, sementara anakku tetap terbaring tidak bernyawa. Tidak semudah itu. Kalian harus tetap menjadi tumbal terakhirku. Karena dengan membunuh kalian, maka aku akan mendapatkan kembali putriku. Lolita, ayah akan mengembalikanmu. Ucap Pak Parjo yang mulai bergerak maju mendekati kami dengan celuritnya. Ush, dar. Tiba-tiba terdengar suara yang benar-benar sangat mengagetkan hingga membuat aku Franda tersentak. Pak Parjo pun juga terpental. Kau, ucap Pak Parjo kaget melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Kau, ucap Pak Parjo kaget setelah melihat seorang wanita tua berdiri di hadapannya. Nenek, ucapku yang melihat sosok nenekku tiba-tiba muncul di hadapanku. Sudah cukup, hentikan semua perbuatan kejimu itu. Sudah begitu banyak orang tidak bersalah kau habisi nyawanya termasuk diriku. Tutur nenek Meisha yang bernama Mary. Orang tua, bukannya kau sudah mati? Kau harus ingat saat aku menghabisi nyawamu. Sekarang kau berlagak layaknya pahlawan. Ini sangatlah lucu. Tapi setidaknya kau pantas berada di sini untuk menyaksikan kematian cucumu itu. Tegas Pak Parjo yang sudah benar-benar kesetanan. Dan secepat kilat Pak Parjo mendekatiku dan Franda, mataku terbelalak melihat ujung celurit yang mengarah semakin mendekatiku. Tidak, teriakku dan Franda. Dan ceritanya benar-benar bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Ya karena ini ceritanya benar-benar sangat lumayan panjang tapi sangat bagus untuk kalian dengarkan. Karena banyak sekali terdapat plot twist yang ada di cerita ini. Jadi saya sarankan untuk kalian tonton sampai habis cerita ini di part yang selanjutnya, yang sekaligus akan menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Ya karena dengan cara kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Makanya kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, dan juga sudah share sebanyak-banyaknya, dan kalian dari manapun berasal, saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah mendukung channel ini dari awal sampai sekarang ini ya teman-teman. Tanpa kalian channel ini mungkin tidak akan sampai sekarang ini. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini juga. Dan juga saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya kurang jelas, atau mungkin pembawaan saya terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Saya benar-benar minta maaf ya teman-teman. Nah, sekian video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini.
Intinya untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dan akhir dari kisah ini, kalian nantikan terus hanya di channel ini. Dan sekian video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga akhir dari kisah ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.